Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang smart relay. Perkenalkan, nama saya Margi Kusuma Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Dimas Rian Danuarta. Perkenalkan, nama saya Abdika Dwi Mukti. Perkenalkan, nama saya Lezuar Diri Permana Putra. Pengertian relay. Relay adalah suatu piranti yang bekerja dengan menggunakan tenaga elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah alat kontaktor. Kontaktor menyala atau mati karena adanya efek induksi dari magnet yang dihasilkan oleh kumparan induktor pada saat dialiri listrik. Definisi relay. Relay sendiri adalah instalasi langsung diterapkan pada aplikasi sistem otomatis sederhana. Dengan adanya smart relay, rangkaian kontrol cukup dilakukan dengan software. Fungsi relay. Secara umum, relay diaplikasikan ke dalam peralatan elektronik yang mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu. Yang ketiga, relay digunakan mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal yang rendah. Yang keempat, relay digunakan untuk melindungi motor ataupun komponen lain dari kelebihan tegangan atau hubung singkat. Dasar-dasar relay. Relay pertama kali ditemukan oleh Joseph Henry tahun 1835. Relay pertama kali digerakkan dengan arus DC yang dilengkapi dengan diode yang diparalelkan dengan lilitan dan dipasang terbalik. Pemasangan terbalik tersebut bertujuan untuk mengantisipasi sentakan listrik yang terjadi pada saat relay berganti posisi dari on ke off agar tidak merusak komponen di sekitarnya. Selanjutnya, bagian-bagian dari relay. Relay terdiri dari beberapa bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, common. Bagian common merupakan bagian yang tersambung NO dengan normally close atau NC dalam keadaan normal. Yang kedua, coil atau kumparan. Coil atau kumparan merupakan komponen utama relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet. Yang ketiga, kontak yang terdiri dari NC dan NO. Jenis-jenis relay. Terdapat dua jenis relay dan berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, normally close atau NC. Pada relay jenis ini, kondisi kontak awal tertutup dan akan terbuka jika relay diaktifkan dengan cara memberi arus listrik. Yang kedua, normally open. Pada relay jenis ini, kondisi awal kontaktor terbuka dan relay akan tertutup apabila diaktifkan dengan cara memberi arus listrik. Yang selanjutnya, jenis-jenis relay berdasarkan pole dan throw. Yang pertama, SPST, single pole single throw. Relay ini memiliki 4 terminal, yaitu 2 terminal kumparan coil dan 2 terminal saklar A dan B yang dapat terhubung dan terputus. Yang kedua, SPDT, single pole double pole. Relay ini memiliki 5 terminal, yaitu 2 terminal kumparan dan 3 terminal saklar A, B, dan C yang dapat terhubung dan terputus dengan 1 terminal pusat. Yang ketiga, DPST, double pole single throw. Relay ini mempunyai 6 terminal, yaitu 2 terminal kumparan dan 4 terminal merupakan 2 pasang saklar yang dapat terhubung dan terputus A dan B serta A2 dan B2. Yang keempat, DPDT, double pole double throw. Relay ini mempunyai 8 terminal, yaitu 2 terminal kumparan dan 6 terminal merupakan 2 set saklar yang dapat terputus dan terhubung. Relay berdasarkan fungsi khusus. Relay juga dapat dibeda-beda menjadi beberapa jenis berdasarkan pemakaian aplikasi tertentu. Terdapat 3 jenis relay berdasarkan fungsi, yaitu 1. Timing relay. Timing relay atau delay relay merupakan sebuah komponen elektronika yang dibuat untuk menunda waktu yang telah diatur.
Adapun caranya adalah memutus sebuah kontak relay yang biasa digunakan untuk memutuskan atau menyalakan sebuah rangkaian kontrol. Timing relay dirangkai dengan komponen elektronika seperti kontaktor dan tor. 2. Latching relay. Latching relay mengacu pada safe locking, yaitu keadaan setelah relay dinyalakan sehingga relay akan terkunci setelah otomatis bahkan jika arus kontrol dimatikan. 3. Red relay. Red relay menggunakan bagian rangkaian magnetik dan rangkaian listrik secara bersamaan. Red relay terdiri dari blade kontak yang terbuat dari bahan berpermeabilitas tinggi yang dikemas dalam kaca bersih gas mulia. Ketika kemasan gelas tersebut terpengaruh oleh medan magnet, kontak akan mengarahkan dirinya sepanjang garis-garis flow. Hal tersebut akan membuat kontak mendekati pada kontak yang tetap. Red relay ini dapat digunakan sebagai switch sinyal dan logika dasar relay. Adapun prinsip kerja relay diawali dari sebuah besi yang dililit oleh kumparan atau koil. Kumparan tersebut berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan dialiri listrik, akan menimbulkan gaya elektromagnetik yang dapat menarik armatur. Jadi, kontak dapat bergerak dari posisi sebelumnya tertutup normally close menjadi terbuka normally open. Pada posisi terbuka normally open, saklar dapat menghantarkan arus listrik. Pada saat tidak ada arus listrik, maka armatur akan kembali ke posisi awal. Kumparan yang digunakan relay untuk menarik kontak poin akan ke posisi close atau tertutup, walaupun ada arus listrik yang masih mengalir meskipun dalam ukuran kecil. Tujuan pembuatan smart relay. Yang A. Untuk menggantikan logika dan pengejaan sirkuit kontrol relay yang merupakan instalasi langsung. B. Adanya smart relay, maka rangkaian kontrol cukup dibuat secara software dan modulnya dapat dipindah langsung ke smart relay-nya. C. Smart relay dirancang untuk instalasi dan perawatan oleh teknisi electrical industri yang tidak harus mempunyai kemampuan dalam bidang pemrograman. Kedua, keunggulan smart relay. Pemakaian smart relay di berbagai industri memberikan banyak keuntungan. Berikut beberapa keunggulan dari smart relay. Yang A sangat mudah diterapkan di berbagai proyek instalasi listrik. Yang B, hemat waktu. C, bersifat fleksibel dan sangat andal. D, mudah dalam membuat variasi atau modifikasi dengan menggunakan software. E, lebih ekonomis dibandingkan dengan PLC lainnya. F, memerlukan waktu yang singkat dalam mengoperasikannya dibanding dengan PLC lainnya. Ketiga, bagian-bagian smart relay. Komponen atau bagian smart relay adalah sebagai berikut. 1. A, lobak untuk baut. B, terminal power supply. C, terminal untuk koneksi input. D, LCD display dengan 4 baris dan 18 karakter. E, slot untuk memori cartridge atau koneksi ke antarmuka PC atau komunikasi. F, 6 tombol untuk pemrograman dan memasukkan parameter. G, terminal untuk koneksi output. Yang keempat, ada datasheet smart relay. Pada datasheet, penjelasan untuk coil dan kontak terpisah. Hal ini menyebabkan masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.